Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalfa Firial Jakiah dengan NIM 2403010134 dari kelas F. Baik, perkenalkan nama saya Jaki Lukmanul Hakim dengan NIM 240303040401058. Jadi yang akan kita jelaskan ini judul proyeknya adalah presensi staf karyawan dengan menggunakan metode waterfall. Baik, era digital merupakan suatu zaman yang sudah mengalami kondisi kemajuan dalam kehidupan mengarah zaman serba digital. Perkembangan berjalan sangat cepat karena kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien, lebih praktis, dan ini juga diiringi dengan dampak negatif maupun positif. Seperti contoh perkembangan di era digital, yaitu website merupakan sebuah platform yang diakses secara online untuk mendapatkan berbagai informasi dan sarana komunikasi secara mudah. Dalam website, kita dapat membuat presensi online untuk memudahkan suatu perusahaan, universitas, dan unit dalam melakukan pencatatan kehadiran staf dan karyawan. Pencatatan kehadiran staf dan karyawan dapat dilakukan secara cepat dan efisien berkat kehadiran presensi online. Presensi adalah sebuah kegiatan yang sering dilakukan baik untuk mahasiswa, karyawan, dan staf. Metode presensi yang digunakan cukup beragam, mulai dari presensi secara manual, sidik jari, dan lain-lain. Metode tersebut masih terdapat kekurangan seperti pencatatan manual yang tidak ramah lingkungan karena banyak kertas yang digunakan untuk kartu kehadiran karyawan. Data menjadi tidak akurat dan pengolahan data kehadiran membutuhkan waktu lebih lama. Saya akan menambahkan latar belakang dari permasalahan ini. Contoh nyatanya seperti kalau kertas ya, absensi kertas kan bisa hilang, rekap bulanan lama, terus sulit monitoring kehadiran juga. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah melakukan perancangan sistem informasi presensi berbasis web menggunakan metode waterfall, studi kasus CP, Merson Liquid. 2. Menggunakan proses presensi kehadiran karyawan di CP Merson Liquid. Manfaat penelitian ini adalah: 1. Tersedia sistem informasi kehadiran karyawan yang memudahkan karyawan dalam melakukan presensi kehadiran. 2. Memudahkan manajemen SDM pada CP Merson Liquid dalam mengelola data kehadiran pegawai, dan menurut peneliti sebagai karyawan studi kasus di CP Merson Liquid, 1. Akan meminimalisir kesalahan waktu absen sehingga tidak ada kecurangan dan perselisihan antar karyawan saat melakukan presensi. Lalu ada batasan masalah. 1. Sistem yang dibangun berbasis web. 2. Presensi dilakukan oleh staf atau karyawan internal. 3. Fitur yang digunakan hanya mencakup login, presensi masuk dan pulang, dan untuk laporan bulanan. 4. Rancangan website presensi karyawan terbatas pada jam kedatangan dan jam pulang dengan mendata presensi menggunakan data real time. Jadi di web yang kita buat itu ada aktor sistem, diantaranya itu ada admin, karyawan. Setiap admin dan karyawan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Fitur utamanya itu contoh login. Login itu bisa dilakukan oleh admin dan karyawan. Presensi masuk dan pulang. Presensi masuk dan pulang hanya bisa dilakukan oleh karyawan. Lalu data karyawan kita simpan di database PHP MyAdmin. Data karyawan kita jaga, password juga menggunakan password hash. Lalu rekap absensi ini dilakukan oleh admin. Ada fiturnya juga di dalam website melakukan rekap absensi. Ekspor laporan kita juga bikin fitur ekspor laporan untuk mengekspor laporan bulanan dari presensi karyawan. Lalu ada validasi waktu atau status hadir. Jadi saat karyawan absensi tetapi jamnya itu tidak
tidak sesuai perusahaan yang disuruh perusahaan, misalkan kita melakukan absen jam 8 sedangkan waktu yang ditetapkan perusahaan adalah jam 7, maka status dalam presensi itu adalah telat. Jika karyawan melakukan absen dengan sesuai jadwalnya, maka status presensi itu akan hadir. Web yang kita buat, kita mulai dari role karyawan ya guys. Siap guys. Jadi kita masuk dulu ke akun karyawan, misalkan nama karyawan kita Baba 77. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita pilih jabatan atau pilih role. Ada admin dan karyawan. Kita karena menggunakan akun karyawan, kita menggunakan role karyawan. Kita pencet login. Kira-kira ini desain untuk karyawan yang kita buat. Karyawan bisa melakukan apa saja sih di web ini. Karyawan bisa melakukan absen masuk. Absen masuk ini ada keterangannya, dicatat pada 17.33 sesuai jam real time ya. Lalu kita absen pulang. Absen pulang juga berhasil dicatat pada 17.33 sama dengan jam yang secara real time. Jadi untuk rekapan ini kita langsung tersimpan di database-nya. Misalkan kita mau lihat database-nya di localhost bisa. Tapi kita tidak akan melihatkan itu dulu, kita akan menjelaskan tentang role yang admin. Apa saja sih fitur yang ada di role admin. Kita coba admin. Masukkan passwordnya. Pilih role. Yang tadi karyawan, kita pilih role admin. Kita login. Nah, ini desain untuk role admin ya. Jadi di role admin itu kita bisa melakukan atau melihat data karyawan. Data karyawan sini kita masih contoh. Di halaman ini kita bisa lihat daftar karyawan yang kita punya. Kita bisa menambahkan karyawan. Kita bisa edit karyawan, hapus karyawan. Di sini fitur-fiturnya dan ini tombol kembali ke dashboard. Kita coba tambahkan karyawan. Ini halamannya ya. Lalu masukkan nama lengkap, misalkan Ripaldi 775. Username Ripal. Passwordnya kita masukkan contoh 12345. Di sini kita bisa pilih role. Jadi selain menambahkan akun karyawan, kita juga bisa menambahkan akun admin, tapi harus ditambahkan oleh akun admin yang utama. Kita pilih role. Role-nya kita karena Ripaldi kita pilih yang karyawan. Simpan akun karyawan. Nah, akun yang tadi disimpan telah berhasil ditambahkan dan terinput di database. Lalu kita bisa edit. Misalkan kita edit yang karyawan atas nama Muhammad Jalpa. Edit. Kita bisa mengedit nama lengkap, username, password juga bisa kita rubah oleh admin utama. Bisa update. Kita tidak usah update ya. Lalu kita bisa hapus. Contoh kita hapus karyawan yang tadi ditambahkan. Misalkan ini yang Ripal. Hapus. Nah, karyawan berhasil dihapus. Kita bisa lihat database-nya, tapi kita tunjukkan itu nanti di akhir. Lalu kita bisa rekap absensi. Nah, di sini yang tadi Babah itu kita bikin akunnya yang baru, ada rekapannya di sini. Kita bisa lihat jika Babah login di atas jam 7, maka status yang muncul adalah telat. Ini yang belum kita setting. Pertama, kita bisa filter nama, misalkan nama atas karyawan atas nama Babah coba.
atas nama Babah filter. Nah, hanya muncul atas nama Babah pada tanggal 20 Januari 2026. Kita bisa ke pengaturan. Nah, di pengaturan juga kita bisa hapus rekapan absensi berdasarkan tanggal tertentu atau berdasarkan rentang tanggal dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Hapus berdasarkan bulan bisa, berdasarkan tahun juga bisa. Hapus semua data rekap juga bisa. Kembali. Nah, jadi fitur yang bisa digunakan oleh admin hanya itu. Lalu kita lanjut ke teknologi dan arsitektur sistem. Teknologi dan arsitektur sistem, bahasa pemrogramannya menggunakan C++. C++ adalah bahasa pemrograman serbaguna berorientasi objek atau PP dan berkinerja tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Diciptakan oleh genre startup untuk mendukung fitur seperti kelas dan objek guna membuat program yang lebih modular, efisien, dan struktur. Sering digunakan untuk pengembangan sistem operasi, game, aplikasi desktop, dan perangkat lunak kompleks lainnya. Kegunaan C++: sistem operasi, pengembangan sistem operasi dan driver perangkat, pengembangan game, membuat game berperforma tinggi, misalkan engine game, aplikasi desktop dan perangkat lunak kompleks, aplikasi seperti browser Firefox, perangkat lunak grafis Adobe, dan database MySQL, dan lain-lainnya. Bahasa pemrograman berikutnya menggunakan bahasa PHP. PHP adalah Hypertext Processor, adalah bahasa pemrograman scripting sisi server side scripting language yang open source dan sangat populer untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. Memungkinkan kode PHP disematkan langsung ke HTML untuk diproses di server sebelum dikirim ke browser pengguna. Database ini kita ada dua tabel. Yang pertama tabel absensi. Tabel absensi itu di dalamnya ada ID absen, ID karyawan, tanggal, jam masuk, jam pulang, sama status hadir atau telat. Ini ya guys. Lalu kita lanjut ke tabel karyawan. Tabel karyawan itu diantaranya ada ID karyawan, nama karyawan, username, sama password, dan role. Password ini kita menggunakan hash supaya lebih aman. Dan role di sini ada dua role, yaitu admin dan karyawan. Web ini menggunakan XMPP. XMPP adalah sebuah perangkat lunak distribusi server lokal web server environment yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan dan pengujian aplikasi web secara offline atau localhost. Yang kedua menggunakan Visual Code atau VS Code. Visual Code adalah sebuah editor kode sumber source code editor yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan untuk menulis, membaca, dan memelihara kode program. Baik, kelebihannya mudah digunakan, data tersimpan otomatis, dan mudah merekap data-data absensi setiap bulan maupun setiap tahunnya. Dan kekurangannya belum memakai GPS dan fitur foto atau barcode. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Salam coding is art.